Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis butir soal oleh Abdullah Muhammad. Analisis butir soal yang perlu kita pelajari yang pertama adalah pengertian. Analisis butir soal merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Yang kedua, mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Teknik analisis butir soal dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisa secara kualitatif, yang kedua, analisa secara kuantitatif. Analisa butir soal secara kualitatif adalah penelaahan butir soal secara kualitatif dapat dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penelaahan yakni setiap soal yang ditelaah dari segi pertama, materi, kedua, konstruksi, ketiga, bahasa atau budaya. Teknik analisa secara kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik moderator, yang kedua, teknik panel. Teknik moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah atau wasit. Sedangkan yang kedua, teknik panel merupakan teknik yang memvalidasi butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan butir soalnya, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Sedangkan teknik analisa secara kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan melalui pendekatan klasik dan pendekatan secara modern. Pendekatan klasik mempunyai manfaat. Yang pertama, murah. Yang kedua, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, sederhana, familiar, dan dapat menggunakan data dari berbagai peserta didik atau sampel yang digunakan kecil. Aspek yang dianalisa pada pendekatan klasik adalah yang pertama, tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan yang ketiga adalah efektivitas pengecoh. Sedangkan pendekatan secara modern yang digunakan adalah IRT atau Item Response Theory, dan sampel yang digunakan besar, dan yang ketiga adalah komposisi sampel dapat mengestimasi parameter dan tingkat kesukaran soal tanpa bias. Secara klasik, yang paling pertama kita pelajari pada aspek tingkat kesukaran. Rumus untuk mencari tingkat kesukaran pada soal objektif TK sama dengan B per N, di mana B sama dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dan N banyaknya peserta tes. Rumus untuk mencari tingkat kesukaran pada soal uraian TK sama dengan mean per skor maksimum yang telah ditetapkan pada pedoman penskoran, di mana mean sama dengan jumlah skor siswa pada suatu soal per jumlah siswa yang mengikuti tes. Klasifikasi tingkat kesukaran TK lebih besar 0,00, lebih kecil 0,30, kategori sulit. TK lebih besar 0,30, lebih kecil 0,70, kategori sedang. TK lebih besar sama dengan 0,70, lebih kecil sama dengan 1,00, kategori mudah. Contoh soal objektif. Peserta tes sebanyak 200 siswa. Setelah dianalisis pada soal nomor 5, ternyata siswa yang menjawab benar adalah 110 siswa. Tingkat kesulitan soal ini adalah berdasarkan rumus, maka TK sama dengan 110
per 200 sama dengan 0,55. Jadi soal nomor 5 masuk kategori sedang. Yang kedua, daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan rendah dengan yang berkemampuan tinggi. Prosedur yang pertama adalah rankingkan hasil pekerjaan peserta tes urut turun. Yang kedua, bagilah jadi 2 kelompok, yaitu 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Yang ketiga, hitunglah banyak siswa kelompok atas yang jawab benar atau BA dan banyak siswa kelompok bawah yang menjawab benar atau BB. Secara perhitungan menggunakan rumus DP sama dengan BA kurang BB per setengah dari JA tambah JB, di mana DP sama dengan daya pembeda, JA sama dengan banyaknya kelompok atas, JB banyaknya kelompok bawah. Kriteria DP lebih besar sama dengan 0,00, lebih kecil 0,20, soal masuk kriteria jelek atau dibuang. DP lebih besar sama dengan 0,20, lebih kecil 0,40, kategori cukup, soal diperbaiki. DP lebih besar sama dengan 0,40, lebih kecil 0,70, kategori baik, diterima dengan perbaikan. DP 0 lebih besar sama dengan 0,70, lebih kecil sama dengan 1,00, soal kategori baik sekali dan terima. Dengan catatan, butir soal dengan daya pembeda yang bernilai negatif adalah jelek, sebaiknya tidak digunakan. Contoh, peserta tes sebanyak 200 siswa setelah dinilai dan diurutkan turun, dipilih 27% kelompok atas dengan ranking 1 sampai 68 dan 27% kelompok bawah dengan ranking dari 183 sampai dengan 250. Hasilnya untuk soal nomor 6, BA sama dengan 60 dan BB sama dengan 8. Daya pembeda dapat dihitung dengan rumus DP sama dengan 60 kurang 15 dibagi setengah kali 68 tambah 68 sama dengan 45 bagi 68 sama dengan 0,66. Jadi soal nomor 6 masuk kategori memiliki daya pembeda baik. Ini 3. Efektivitas pengecoh. Penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar dalam penelaahan soal. Hal ini dimaksud untuk mengetahui berfungsi tidaknya jawaban yang tersedia. Suatu pilihan jawaban pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila pengecoh yang pertama paling tidak dipilih 5% peserta tes atau siswa, yang kedua lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi, dengan persamaan D sama dengan sigma atau jumlah peserta tes dibagi dengan 4N, di mana N sama dengan banyaknya option jawaban. Contoh, jumlah peserta tes 100 orang atau 100 siswa, optionnya 5, maka D sama dengan 100 bagi dalam kurung 4 kali 5 sama dengan 100 per 20 sama dengan 5. Artinya pengecoh dari suatu soal dikatakan berfungsi jika paling tidak dipilih oleh 5 peserta tes. Catatan, aturan ini tidak bisa digunakan pada kelas-kelas khusus dan bisa diabaikan. Sekian, terima kasih atas materi yang saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.